Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita LTV, karena berkat subscribe-nya, video ini semakin berkembang. Kali ini, kita bersama akan membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Definisi pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, atau dengan kata lain differentiated product. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis barang yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Kita lihat ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistis. Ciri-cirinya adalah satu, terdapat banyak penjual. Dua, barangnya bersifat beda corak. Tiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Empat, kemudahan masuk ke dalam industri. Lima, persaingan melakukan promosi penjualan sangat aktif. Mari kita bahas lebih rinci lagi ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Satu, terdapat banyak penjual. Banyaknya penjual dalam pasar persaingan monopolistik tidak sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistis sudah terwujud. Yang penting, tidak satupun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukuran atau besarnya jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Ciri dari pasar monopolistik yang kedua adalah barangnya bersifat beda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolistik berbeda dalam hal satu, coraknya atau differentiated product secara fisik mudah dibedakan. Dua, pengemasan. Tiga, jasa perusahaan setelah penjualan atau after sale service. Empat, cara membayar barang yang dibeli. Karena perbedaan ini, barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis bukan bersifat pengganti sempurna atau perfect state atas barang yang diproduksi perusahaan lain, melainkan pengganti yang dekat atau close substitute. Perbedaan dalam sifat barang yang dihasilkan inilah yang menjadi sumber dari adanya kekuasaan monopoli, walaupun kecil, yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis. Ciri dari pasar persaingan monopolistis yang ketiga, yaitu perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Dalam hal ini, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga meski pengaruhnya kecil bila dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan yang mempengaruhi harga bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang berbeda corak atau differentiated product. Meski terjadi kenaikan harga barang, masih dapat menarik pembeli, walaupun jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelum kenaikan harga. Sebaliknya, saat perusahaan menurunkan harga, tidaklah mudah untuk menjual semua barang yang diproduksi. Banyak di antara di pasar masih tetap membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lain, walaupun harganya sudah
menjadi relatif lebih mahal. Ciri pasar monopolistik yang keempat yaitu kemudahan masuk dalam industri. Beberapa syarat perusahaan masuk ke dalam industri yaitu satu, modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dua, perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Perusahaan baru pada dasarnya harus berusaha memproduksi barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar dan harus dapat meyakinkan konsumen atas kebaikan mutu barang tersebut. Ciri pasar monopolistik yang kelima itu persaingan melakukan promosi penjualan sangat aktif. Untuk memperoleh cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Persaingan ini dilakukan seperti antara lain, satu, memperbaiki mutu dan desain barang supaya menarik konsumen. Dua, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus supaya bisa dapat dikenal sama masyarakat banyak. Tiga, memberikan syarat penjualan yang menarik supaya pembeli bisa tertarik untuk membeli barang yang dijual. Kita lihat penjelasan berikut tentang keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Kurva permintaan atas barang produksi bersifat menurun secara sedikit demi sedikit, lebih mendatar dan bukan turun dengan curam. Kurva permintaan yang bersifat ini berarti, satu, apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. Dua, apabila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. Oleh karena kurva permintaan tidak bersifat elastis sempurna, kurva hasil penjualan marginal atau marginal revenue tidak berimpit dengan kurva permintaan tetapi di bawah kurva permintaan. Keseimbangan jangka pendek, oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit dan sebagai akibatnya kurva MR atau marginal revenue tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis adalah sama dengan pasar monopoli. Bedanya, dalam pasar monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Sedangkan dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keseimbangan jangka panjang. Kita lihat di sini corak kegiatan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis ketika mendapat keuntungan normal berbeda dengan corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna yang juga memperoleh untung yang normal. Perbedaan itu adalah satu, harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistis lebih tinggi. Dua, kegiatan memproduksi di pasar persaingan monopolistis belum mencapai tingkat yang optimal, dalam arti mencapai tingkat di mana biaya produksi per unit adalah paling rendah. Berikut ini adalah gambar efisiensi penggunaan sumber daya, di mana efisiensi penggunaan sumber daya ini ada pada persaingan sempurna. Kita lihat kurvanya naik turun melengkung ya sesuai dengan data pada persaingan sempurna. Dan kita lihat gambar berikutnya adalah efisiensi penggunaan sumber daya pada pasar persaingan monopolistis, di mana di sini kurva naik turun dan melengkung sesuai dengan data yang ada pada persaingan monopolistis. Berikut ini adalah penjelasan dari gambar efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam jangka panjang.
Di sini ACS sama dengan ACM. Dan MCS sama dengan MCM. AC adalah average cost, MC adalah marginal cost. Keadaan dalam gambar-gambar di atas itu menunjukkan bahwa biaya produksi per unit adalah pada tingkat yang paling minimum. Biaya per unit adalah PS. P adalah price. Harga yang berlaku di pasar adalah PS. Jumlah barang yang diproduksikan adalah QS. Q adalah quantity. Sedangkan dalam gambar yang berikutnya menunjukkan bahwa biaya produksi per unit perusahaan monopolistis adalah lebih tinggi dari biaya produksi per unit yang paling minimum. Biaya per unit adalah PM atau price M. Harga yang berlaku di pasar adalah PM atau price M. M itu adalah monopolistis. Jumlah barang yang diproduksi adalah QM. Sementara S yang di atas itu adalah pasar sempurna, dan M itu menunjukkan simbol dari pasar monopolistis. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya dalam jangka panjang. Kesimpulan pokok yang dapat dibuat dari membuat perbandingan tersebut adalah, walaupun perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis sama-sama mendapat keuntungan normal, tetapi dalam perusahaan monopolistis, biaya produksi per unit lebih tinggi, harga lebih tinggi, dan jumlah produksi lebih rendah, sehingga menyebabkan kapasitas memproduksi yang digunakan adalah di bawah tingkat yang optimal. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya dalam jangka panjang, kesimpulan di atas menunjukkan bahwa perusahaan persaingan sempurna adalah lebih efisien dari perusahaan monopolistis dalam menggunakan sumber-sumber daya. Baik ditinjau dari sudut efisiensi produktif itu dicapai apabila biaya produksi per unit adalah yang paling minimum, maupun dari sudut efisiensi alokatif itu dicapai apabila harga sama dengan biaya marginal. Perusahaan dalam persaingan sempurna adalah lebih efisien dari perusahaan dalam persaingan monopolistis. Persaingan bukan harga dibedakan dua jenis, yaitu satu diferensiasi produksi, dan dua iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Di sini terdapat persaingan bukan harga ada di 4 bentuk pasar, yaitu satu pasar persaingan sempurna, di mana persaingan bukan harga tidak dilakukan karena barang yang diproduksi perusahaan adalah serupa atau identikal. Kedua, pasar monopoli, di mana persaingan bukan harga tidak begitu penting karena perusahaan monopoli tidak mempunyai saingan. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistis, di mana persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan. Yang keempat, pasar persaingan oligopoli, di mana persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan. Persaingan bukan harga diferensiasi produksi. Di sini setiap perusahaan akan memproduksi barang yang mempunyai sifat khusus dalam hal corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Bagi perusahaan, mampu menciptakan suatu bentuk kekuasaan monopoli dengan menghasilkan suatu barang tertentu yang berbeda dari barang lainnya. Perusahaan menciptakan suatu penghambat kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menarik para langganannya. Bagi konsumen, pilihan mereka untuk membeli suatu barang menjadi lebih beraneka ragam. Ini memungkinkan mereka membeli barang yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Persaingan bukan harga promosi penjualan melalui iklan. Di mana di sini kita lihat bahwa perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari
tiga tujuan yang dinyatakan di bawah ini. Tujuan itu adalah 1. Memberikan informasi mengenai produk iklan. 2. Untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan konsumen. Kita lihat ada kebaikan dan kelemahan dari pasar persaingan monopolistis. Kebaikannya adalah 1. Menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri ini meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka dapat memilih corak barang yang sesuai dengan selera dan kemampuannya. 2. Distribusi pendapatan dalam masyarakat itu lebih merata. Oleh karena perusahaan terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal, pemilik modal tak memiliki kekayaan yang berlebihan dan kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Kelemahan dari pasar persaingan monopolistis adalah 1. Operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi, kuantitas produksi lebih rendah, dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. 2. Perusahaan kurang melakukan inovasi. Ini disebabkan karena modal yang lebih terbatas, pasar yang terbatas, dan kecenderungan untuk memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang menghalangi perusahaan menciptakan inovasi. Kita telah sama-sama menyimak pertemuan ini yang membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Terima kasih yang sudah mendengar dan menyimak dalam pertemuan ini. Jangan lupa subscribe Elita LTV, karena subscribe video Elita LTV ini, maka pertemuan-pertemuan berikutnya menjadi lebih berkembang. Terima kasih kepada yang sudah mensubscribe. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.